lagi di 8 Show pemirsa. Kini saatnya kita membahas seputar keuangan dalam Your Money. Yang hari ini kita akan membahas tentang gaya hidup kelas menengah di Indonesia. Bagaimana gaya hidup kelas menengah yang sebenarnya dan yang sebaiknya, kita akan membahasnya bersama perencana keuangan Lisa Sumarto. Dan Anda juga bisa bertanya langsung di 021-5830-4050. Nah, Mbak Lisa, kalau bicara soal gaya hidup kelas menengah di Indonesia ya, kalau yang saya baca ada riset dari perusahaan riset global Cadence International Indonesia bahwa melihat potensi kelas menengah Indonesia itu akan lebih banyak terjerat utang. Nah, ini bagaimana menurut Mbak Lisa? Ya, kalau utang itu kan terjadi karena kemampuannya kurang daripada dana yang dia keluarkan, sehingga dia harus mencari karena sourcesnya udah nggak ada, akhirnya hutang karena income-nya kan nggak cukup. Gitu. Jadi oleh karena itu terjadi pinjam, terus akhirnya biasanya terlilit hutang, karena kalau memang kemampuannya nggak ada, hutangnya kan juga nggak bisa dibayar. Jadi makin terlilit hutang yang kayak istilahnya tuh gali lubang tutup lubang akhirnya, karena gaya hidupnya lebih tinggi dari kemampuan. Nah, ini rupanya sudah mulai banyak terjadi di kalangan kelas menengah ya. Menurut Mbak Lisa sendiri, dari apa yang Mbak Lisa amati, apakah memang benar seperti itu? Itu benar, terutama di kota-kota besar. Karena memang kondisinya, gaya hidup, lingkungan itu juga memicu, mendorong seseorang untuk mengikuti suatu gaya hidup di level tertentu. Ini biasanya di kota besar. Sehingga sebenarnya kemampuannya nggak ada, tapi karena untuk mengejar gaya hidup yang memang sudah tercipta di sekelilingnya, oleh sebab itu orang ini jadi terikut. Nah, di sini kan diperlukan suatu dana yang sebenarnya mengikuti gaya hidup itu, bukan sesuai dengan kemampuan dia. Nah, jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan bagi kita-kita yang berada di kalangan, misalnya berada di kalangan tadi ya, gaya hidup yang cukup tinggi? Kita memang harus ngecek ya, setiap pengeluaran kita, kita catat, kita daftar, terus kemudian kita hitung. Nah, kalau memang terjadi minus ya, terus menerus setiap bulan, berarti kan ada something wrong nih, harus ada yang di-adjust. Tapi kalau dengan gaya hidup seperti yang udah dialami, biasanya sangat susah. Kalau menurunkan gaya hidup itu lebih sulit daripada ngikutin udah deh mendingan ngikutin gaya hidup seperti itu kan. Jadi ya maksain hutang akhirnya. Nah, yang bisa dilakukan adalah paling enggak, ya contohnya aja nih, kalau gaya hidup ini kan sekarang kan apa sih, clubbing lah, ngafe ya, terus udah gitu membeli barang-barang yang yang fashion ya, yang fashionable untuk mengikuti tren ya. Oleh sebab itu sebenarnya tetap bisa dilakukan, tetap ngikutin gaya hidup, tapi mungkin dirubah. Misalnya aja biasanya ngopinya di yang memerlukan uang sekian misalnya. Tetap bisa ngopi, cuman ngopinya pindah, diturunkan gitu. Terus tetap bisa memakai pakaian dari desainer, tapi mungkin pakai yang second line-nya, kan tetap bisa seperti itu. Nah, ini contoh-contoh seperti ini sebenarnya tidak terlalu berat dilakukan ya, dibanding kalau harus merubah gaya hidup secara total begitu ya. Jadi mungkin lebih kepada bagaimana mencari pilihan alternatif yang lebih murah begitu betul. ya. Cari alternatif dibandingkan istilahnya menghemat gitu ya, atau menghilangkan sama sekali gaya hidup. Tapi bagaimana dengan mereka yang mungkin memiliki keluarga, punya kebutuhan untuk anak? Nah, itu bagaimana menurut Mbak Lisa? Nah, kalau itu yang terjadi, memang harus prioritas dulu untuk keluarga kan, yaitu ya kebutuhan anak, terus kebutuhan kita bulanan yang nggak mungkin nggak kita keluarkan setiap bulan ya, kalau nggak kelangsungan keluarganya akan terganggu keuangannya. Baik, kita masih akan membahas tentang gaya hidup kelas menengah ini pemirsa sesaat lagi setelah pariwara.
Masih di Your Money dan kami masih membahas tentang gaya hidup kelas menengah. Kami juga undang Anda pemirsa untuk bertanya seputar masalah keuangan Anda di 0215830450 kepada perencana keuangan Lisa Sumarto. Mbak Lisa, tadi kita sudah bahas bahwa salah satu caranya adalah mencari alternatif untuk supaya pengeluarannya bisa lebih sedikit ditekan. Nah, bagaimana bagi mereka yang sudah terlanjur terjerat hutang? Apa yang harus dilakukan? Karena itu juga menjadi bagian dari gaya hidup nih, punya kartu kredit. Betul. Gampang untuk sekali menunjang, jadi kita main gesek aja, terus nanti pada saat pembayaran ternyata akhirnya tidak bisa membayar seluruhnya. Nah itu yang terjadi. Jadi hutang ini terus menerus malah bertambah besar karena bunganya kan. Jadi sebenarnya kartu kredit itu nggak apa-apa untuk sebagai alat pembayaran, karena di era yang sekarang serba online, serba digital, itu sangat memudahkan ya. Hanya saja untuk menunjang gaya hidup ini kadang-kadang kita jadi menggunakan limit kartu kredit kita yang sebenarnya memang jauh lebih besar dari income kita kadang-kadang kan ya. Jadi itulah yang kita gunakan. Jadi kan sebenarnya kan udah di luar kemampuan gitu. Nah, yang harus dilakukan ya sebenarnya kalau menggunakan kartu kredit itu harus kita bayar pada saat jatuh tempo atau sebelumnya lah ya, sebelum jatuh tempo. Jadi pada saat jatuh tempo itu udah kita bayar semuanya. Oleh sebab itu memang pengeluaran yang kita gesek nih pakai kartu kredit itu memang juga disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, kalau misalnya sudah terjadi nih sekarang hutang dari kartu kredit yang nggak habis-habis, memang harus lebih baik diselesaikan dulu. Jadi jangan tambah expense-nya atau menggunakan kartu kredit, apalagi membuka kartu kredit yang lain. Oke, mungkin ada nggak caranya untuk bisa berdiskus dengan pihak bank kalau memang ternyata keberatan dengan masalah bunga ini, kemudian ada punya komitmen untuk bayar tapi minta dibantu, begitu bisa? Kalau misalnya untuk penundaan ya, itu mungkin bisa dilakukan ya. Tapi dari diri kita sendiri sebenarnya kita tuh harus membuat suatu plan untuk pembayaran hutang kartu kredit ya. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa kartu kredit ya, kita harus membayar yang bunganya paling mahal dulu. Jadi misalnya kita punya nih 2 atau 3 kartu kredit ya. Terus kita lihat bunganya yang paling tinggi mana. Itu dulu yang sebenarnya harus diselesaikan. Jadi jangan lihat yang paling besar jumlahnya. Karena bunganya ini sebenarnya yang mengganggu di mana jumlah hutang kita akan semakin besar. Itu yang pertama harus dilakukan ya. Kemudian setelah itu selesai, baru kemudian kita bisa menyelesaikan yang kedua dan ketiga, dan jangan nambah lagi ya. Jangan berutang dulu. Jadi nggak bisa dipakai dulu itu. Harus disiplin dengan diri sendiri begitu ya. Nah, mungkin ada cara lain Mbak Lisa, mungkin dengan mencari pendapatan tambahan begitu supaya bisa menopang gaya hidup. Ya iya, itu juga salah satunya. Jadi kita mesti konsekuen nih. Misalnya kita udah tahu nih gaya hidupnya memang di luar pendapatan kita yang sekarang. Ya, kita memang harus mencari suatu income lain ya, yang tentunya nggak mengganggu pekerjaan kita yang sekarang ya. Income kan bisa lain macam-macam. Belum tentu pekerjaan di kantor, mungkin bisa kita lakukan di luar jam kantor asal tidak mengganggu. Ini sudah ada penelpon, sudah ada Rina dari Majalengka. Selamat siang Mbak Rina, silakan pertanyaannya. Selamat siang. Yang mau saya tanyakan itu gimana caranya untuk gaya hidup sebagai pedagang. Sebagai pedagang ya? Iya. Gimana? Ada masalah apa Mbak Rina? Untuk menghadapi gaya hidup kita kan dapat keuangannya kan setiap hari. Nah, untuk mengatasinya pengeluaran kan tidak seperti kayak PNS yang per bulan. Nah, kita sebagai yang megang uang setiap hari, gimana cara pengeluaran? Sudah jelas Mbak Lisa atau masih ada yang mau ditanyakan? Ya, kira-kira bagaimana Ibu ini seorang pedagang ya, sepertinya bagaimana cara mengatur pengeluaran sebagai seorang pedagang, mungkin begitu ya pertanyaannya? Iya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini memang kalau pedagang memang beda dengan kita yang pegawai yang memiliki gaji tetap setiap bulan ya.
resikonya untuk seorang pedagang ini adalah mungkin pendapatannya tidak tetap setiap bulan, ya. Tapi jangan dilupakan juga, misalnya ini memang bisnisnya punya kita sendiri ya, jadi berdagang suatu barang atau suatu servis ya. Sebenarnya jangan lupa buat membuat gaji. Jadi tetap kita memiliki income tiap bulan walaupun kita pedagang. Jadi tidak tergantung pada saat membuat anggaran untuk bisnisnya itu ada gaji. Sehingga kita nih sebagai yang pemilik juga itu tetap memiliki gaji bulanan. Gitu. Sehingga tidak tergantung dari pendapatan dari bisnisnya. Oleh sebab itu ini juga membuat jadi bisnisnya mau nggak mau kan harus paling tidak bisa mengcover buat gajinya. Gitu. Biaya gaji. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah pemisahan rekening. Kalau kita berdagang, tetap itu dilakukan sebagai bisnis. Jadi jangan dicampur dengan rekening pribadi. Jadi jangan setiap kali berdagang untung terus kemudian masuk ke rekening pribadi. Itu harus diperlakukan sebagai keuntungan bisnis dan tentunya nanti mengeluarkannya kapan ya sesuai dengan bisnis plan yang sudah dirancang sebagai profit sharing atau sebagai dividen. Itu seperti itu. Sehingga kita sebagai pedagang memang mengetahui berapa sih setiap bulan income real kita, dan tentunya pengeluaran ya disesuaikan dengan income-nya, dengan gajinya, bukan dari semua hasil dagangnya buat langsung di expense. Jadi ini lebih kepada pengaturan cash flow untuk bisnisnya begitu ya. Harus ada pos-pos untuk gaji juga ada supaya kemudian memiliki pendapatan setiap bulannya. Mbak Lisa, kita masih akan bahas lebih lanjut tentang ini, tapi kita break dulu pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami undang Anda untuk bertanya seputar masalah keuangan di 0215830450 dan Your Money akan kembali sesaat lagi. Ya, kami masih membahas tentang gaya hidup kelas menengah dalam Your Money hari ini bersama perencana keuangan Lisa Sumarto. Mbak Lisa, kalau tadi kita bicara soal gaya hidup yang akhirnya lebih cenderung konsumtif ya, karena dan akhirnya menyebabkan terjerat utang. Nah, ini berarti pola pikir kelas menengah ini lebih kepada pengeluaran daripada memikirkan, apalagi memikirkan investasi begitu. Bagaimana Mbak Lisa? Iya, biasanya buru-buru mikirin investasi. Jadi habis saja terus ya. Karena mungkin pengeluarannya itu lebih buat mengakomodir keinginan daripada kebutuhan. Jadi harusnya padahal kebutuhan yang diutamakan ya. Jadi pada saat kita menerima income seharusnya adalah memenuhi dulu kebutuhan, terutama kebutuhan primer, ya, kebutuhan rumah tangga, anak sekolah, terus kemudian pembayaran hutang, ya. Nah, setelah itu langsung disisihkan dulu buat investasi. Jadi jangan nunggu sisanya kita udah ngafe-ngafe yang tadi, memenuhi gaya hidup, baru mikirin investasi. Atau buru-buru beli gadget terbaru, atau beli gadget yang terus-terusan gak bisa-bisan kan. Dan tas juga ganti-ganti model, baju juga ganti-ganti model. Jadi itu nanti dulu harus disisihkan buat investasi, sehingga investasi tetap berjalan. Idealnya berapa persen Mbak Lisa porsi pendapatan kita untuk investasi? Investasi yang ideal itu 30% harus disisihkan ya. Kemudian baru kalau ada sisa ya mungkin kita bisa mengakomodir yang keinginan-keinginan. Karena kebutuhannya udah terpenuhi dan udah investasi. Kalau tidak ada sisa untuk keinginan, berarti harus di-adjust kan. Tadi gaya hidupnya mau nggak mau di-adjust, tapi kita udah terselamatkan kan, kebutuhannya udah dipenuhi dan investasinya juga udah ada. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Lisa selama menjadi perencana keuangan, kemudian ada klien-klien yang datang, apa masalah terbesar dari para klien ini, Mbak Lisa? Permasalahan yang terbesar adalah memang ya belum membuat perencanaan biasanya. Ya, oleh karena itu mereka datang ke tempat kita untuk dibuat perencanaan ya. Sebab itu
akhirnya terjadi memang masalah-masalah di dalam keuangannya karena tidak ada perencanaan. Ya, oleh sebab itu ini harus dibenerin dulu sebelum dibuat perencanaan. Ya tadi ada hutang, ya itu harus diberesin dulu. Terus kemudian pos-pos yang keinginan itu harus dikurangin karena untuk memenuhi dulu kebutuhan. Ya, setelah itu baru boleh dibikin perencanaan yang mana sarananya adalah investasi. Oke, jadi yang pertama bereskan dulu masalah hutang, kemudian prioritaskan kebutuhan, baru bisa dilihat, baru investasi ya. Karena harus menyelesaikan dulu dua masalah ini ya. Baru kemudian masalah keinginan itu prioritas paling terakhir begitu ya Mbak Lisa. Baik, terima kasih Lisa Sumarno sudah berbincang-bincang soal ini, sudah memberikan pandangan. Semoga ini bermanfaat bagi Anda pemirsa, dan jangan lupa untuk bertanya kepada kami di Twitter kami @yourmoneymetro ataupun melalui email di yourmoney@metrotvnews.com. Thank you Mbak.